mental dan cara kita lapangan seperti apa, sikap-sikap kita seperti apa untuk tampil, untuk apa itu yang mesti di-upgrade, yang jauh-jauh yang harus kita miliki. Oke, baik luar biasa Kakak Ulan ya atas pengalaman-pengalaman dan harapannya untuk di-upgrade ya. Betul ya, ini menjadi salah satu pilihan terbaik ya dari Bapak Ibu khususnya juga Kakak Ulan karena mengikuti kegiatan ini ya dan luar biasanya insya Allah kita akan nanti melihat ya apa yang bisa menjadi hal terbaik yang akan di-sharingkan oleh Coach Askar. Baik, masih ada satu orang yang mau sharing, silakan. Sebelum kita berikan kesempatan ke Coach Askar, ada yang berkenan sharing pengalaman pengalaman berkaitan dengan selling selling atau usaha yang selama ini kita geluti? Kakak Zaki sempat, Kakak Zaki? Oke, Kakak Zaki belum berkesempatan ya. Oke, baik. Kakak Ulan, memang betul ya. Banyak hal-hal yang secara teknis, secara individu, yang memang harus kita upgrade selaku seller. Ya, apalagi ketika kita bergerak di bidang marketing agency. Ya, bukan cuma produk-produk yang kita tawarkan atau produk yang kita jual yang dijadikan sebagai eh, bahan terbaik untuk ditawarkan. Tetapi ternyata itu tergantung dari kita, ya. Tergantung dari personality kita, tergantung dari kepribadian kita. Ada memang orang yang jago menjual, kata-katanya bisa menghipnotis, barang yang dia jual sangat spektakuler. Tapi ada juga orang yang sebatas menjadikan jualan itu rutinitas, sehingga terkadang apa yang dia tawarkan serasa sangat apa ya datar-datar saja, atau bahkan mungkin ada rasa boring ya, ada rasa bosan pada saat dia berusaha ingin menjual. Coba kita lihat para seller-seller internasional yang menjual mobil yang miliaran, kalau kita mengatakan terlalu mahal, tapi kalau kita lihat semakin mahal, semakin banyak juga orang yang beli. Ah, ternyata bukan cuma barangnya saja yang menjadi mantap untuk diperjualbelikan, tetapi bagaimana membangun sistem ya selaku orang yang berada di balik produk tersebut. Nah, baik. Monitor Coach Askar, apakah sudah berada pada suasana ready, situasi yang nyaman dan kondusif untuk kita mulai? Ya, oke. Oke, baik. Terima kasih. Kayaknya sudah sangat siap ini Coach Askar sejak jam 1 tadi Bapak Ibu sekalian sudah standby mengkontak saya ya. Dibilang bagaimana kondisi persiapan dan lain-lain ya. Ternyata Alhamdulillah di sini ada 4 orang ya. Mulanya itu ada 8 orang ya. Tetapi karena tidak siap pada kesempatan kali ini, akhirnya kami memfasilitasi yang siap saja, ya. Kalau memang tidak siap, kita tidak butuhkan orang siap. Dan berbicara tentang the secret of genuine selling, kita tidak butuh kuantitas, ya. Karena kalau kita butuh kuantitas untuk apa banyak, tidak fokus, tidak konsen, ya begitu-begitu saja yang kadang ngejual misalnya, ya. Tapi insya Allah 4 orang ini kami yakin akan menjadi bagian orang-orang yang berkualitas, apalagi akan mendapatkan materi the secret of genius selling. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan diri kita, siapkan kesempatan dan waktu kita, dan kita sambut dengan tepuk tangan meriah kepada Coach Askar Al Makassari. Kepada beliau dengan hormat dipersilakan. Ayo sambut tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Iya, baik, silakan. Waktu dan layar dipersilakan kepada Coach Askar. Terima kasih Coach Asriyadi, Dr. Asriyadi yang telah memberikan pembukaan awal yang luar biasa. Saya berterima kasih sekali. Sudah diperkenalkan juga tadi. Ya, jadi baik, hari ini kita hadir di ruang Zoom meeting kita dan hari ini saya ingin bertanya dulu nih. Apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Coba dijawab dong. Lewat chat boleh, Semangat, boleh lewat sukses. chat, boleh langsung juga dengan suaranya ya. Dan ya, mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya, tidak ada yang sakit. Ya. Nah, kalau saya mengatakan salam hebat, semuanya jawab wow, hebat. Nah, kenapa?
Karena saya ingin melihat semuanya menjadi orang-orang yang hebat nih, terutama dalam dunia selling, ya, dunia bisnis dan juga non bisnis. Baik, salam hebat. Salam hebat. Baik, mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat walafiat dan hari ini siap untuk belajar tentang sesuatu yang sangat unik karena dunia sekarang bergerak sangat cepat. Day to day, month to month, week to week, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, itu sangat cepat. Kenapa? Kira-kira siapa tahu? Karena selling war. Gitu. Dunia penjualan hari ini bukan hanya milik para pebisnis, bukan hanya milik para sales, bukan milik orang marketing saja, tapi milik semua orang yang punya produk. Dan persoalannya, Anda kalau bilang produk, jangan hanya memikirkan tentang sesuatu yang real, yang nyata, yang bisa dipegang seperti ini nih. Seperti spidol, seperti penghapus, ya, atau seperti ini. Jelas ini, kelihatan. Enggak kelihatan. Oh iya, jadi ini kan warnanya putih, mungkin jadi tidak terlalu muncul. Nah, jadi berbagai macam produk itu bisa muncul dan bukan yang hanya kelihatan atau real things, ya, bukan hanya seperti itu. Tapi bisa juga dalam bentuk hal yang lain, dalam bentuk jasa misalnya, ya, dalam bentuk servis misalnya, dalam bentuk layanan misalnya, bahkan mungkin dalam bentuk program, ya, dalam bentuk kerjaan, dalam bentuk job, dalam bentuk ide, gagasan, macam-macam. Nah, hari ini kita akan coba membuka pikiran kita semua, pandangan kita semua tentang the secret of genius selling. Oke, mungkin bisa buka layarnya, Coach Asriadi. Ya. Nah, hari ini saya ingin mengajak teman-teman sekalian, sahabat-sahabat yang ada di berbagai daerah, baik yang jauh maupun yang dekat, mari perhatikan baik-baik, ya. Genius Selling Playbook. Nah, mungkin ini baru Anda dengar dan mungkin baru Anda lihat. Gitu. Genius Selling sendiri baru ada di dunia. Baru muncul kemarin, ya, beberapa hari yang lalu. Gitu. Di saat kita melakukan seminar, live business seminar, ya, untuk memperkenalkan genius selling. Dan hari ini kita akan coba mengenal lebih dekat tentang genius selling. Dan saya ingin memperkenalkan genius selling ini melalui proses yang mudah, yang gampang, gitu. Namanya playbook, nah, gitu. Jadi dia akan memiliki buku panduan atau orang bilang juknisnya atau mungkin panduannya, pegangannya yang nanti akan Anda miliki kalau Anda serius untuk mengikuti coaching ini. Nah, hari ini baru pemanasan, warming up, gitu ya, baru pemanasan, baru pembukaan, dan beberapa orang akan mungkin kaget, ya, apa sih ini genius selling? Nah, kalau selling yang ada di luar sana, ya orang bilang misalnya hard selling. Ada yang tahu hard selling sini? Angkat tangan. Coba angkat tangan yang tahu hard selling. Ya, coba saya mau lihat nih. Ya, angkat tangan yang tahu hard selling. Ya. Ikut coach. Apa hard selling? Siapa yang tahu hard selling? Coba kita mau dengar nih. Penjualan tingkat Apa hard tinggi. selling? Nah, jadi kita interaktif aja ya, interaktif aja. Karena saya tidak suka kalau saya cuma bicara sendiri, gitu.
Nah, dan selling itu harus interaktif, ya. Dunia selling itu bukan dunia pidato, bukan dunia kuliah, bukan. Tapi dunia interaktif, ya, bahkan multi interaktif. Baik, hard selling. Kira-kira tahu hard selling atau malu-malu? Baik. Jualan. Nah, hard selling ini yang banyak dilakukan oleh banyak orang, gitu. Jadi melakukan penjualan secara langsung dan bahkan kadang mendesak. Itu. Sehingga orang lain merasa terdesak, ya, merasa tertekan, bahkan stres dibuatnya. Karena Anda hard selling yang membuat orang itu enak biasanya, ya, atau alergi atau ketakutan gitu ya dengan Anda, begitu. Kalau sebenarnya wajah Anda nggak menakutkan banget gitu kan, atau mukanya mungkin agak softly, cuman bahasanya agak keras ya. Itu namanya hard selling. Nah, ada juga sisi lain namanya soft selling, gitu ya. Nah, soft selling itu eh, gayanya tidak menjual malah ya, begitu. Dia dengan lembut, dengan santai menyampaikan sesuatu dan seakan-akan mereka tidak menjual, gitu ya. Mereka hanya berbicara, hanya berbagi pengalaman, berbagi sharing ilmu, gitu ya, bahasanya. Tapi intinya sebenarnya dia lagi menjual tuh, gitu. Nah, yang lucunya terkadang orang yang minta mau beli, nah gitu ya. Nah, yang minta mau beli. Nah, artinya soft selling itu dilakukan dan itu ternyata lebih menarik bagi sebagian besar orang. Walaupun tidak banyak orang yang melakukannya. Menurut penelitian saya melihat memang 90%, ya, 90% ini orang yang bermain di dunia selling, di dunia penjualan, mereka banyak bermain hard selling. Oke? Kemudian hanya 10% saja, ya, itu yang bermain secara soft selling. Oke? Gitu. Ada yang keras, ada yang lembut nih. Ada yang hot, ya kan? Ya ada hal yang hot, gitu kan? Semangat, powerful. Nah, ada juga ya santai gitu ya, yang betul-betul menikmati proses dan tidak terlalu pusing apakah kau mau beli atau tidak mau beli. Yang jelas kamu dengar dan kamu perhatikan saya, gitu kan? Gitu. Ya, baik, teman-teman sekalian, itu satu sisi. Ada juga yang bertanya kemarin, gimana Pak? Apakah ini conventional selling atau digital selling? Nah, gitu ya. Nah, terus terang saja, dua-duanya itu penting. Conventional selling, Anda langsung berhadapan, tatap muka, face to face, one by one, ya. Itu bagus-bagus saja. Dan itu bahkan lebih cepat terjadi deal atau closing. Atau dalam bahasa kita itu sales, ya. Terjadi penjualan atau laku. Nah, di sisi lain, era ini sekarang sudah era digital. Saat ini kita juga masuk dalam Zoom meeting, online, virtual meeting. Itu bagian daripada digital selling. Begitu. Nah, teman-teman sekalian, apapun channelnya, apapun salurannya, Anda berhak menggunakan dan memainkan selling Anda. Namun Anda tahu, genius selling sedikit berbeda. Pelan-pelan ya. Oke. Di layar kita, saya ingin memperlihatkan bahwa pengalaman saya kurang lebih 25 tahun di dunia selling. Ya, jadi selling maksud saya itu di dunia bisnis, ya, dan di dunia motivasi, gitu. Jadi saya jual di bisnis, saya jualan juga di motivasi, ya. Bahkan sebagian besar orang mengenal saya sebagai the genius motivator, gitu. Tapi hari ini saya ingin memperkenalkan yang namanya genius selling playbook. Semoga bermanfaat buat kita dan tentunya membawa kelimpahan. Nah, tadi Coach Sri Hadi mengatakan dulu masih sempat
cuman bagi pendapat, ya, berbagi pendapat. Nah, gitu. Mudah-mudahan saat ini dan ke depan melalui genuine selling ini bukan hanya pendapat yang dibagi, tapi pendapatan. Setuju? Coba angkat tangan nih yang setuju. Ya, coba jawab lewat chatnya. Saya mau lihat chatnya nih, ya. Setuju atau tidak nih? Ya, oke. Coba jawab. Yang mau dapat pendapatan. Ya. Dan bicara selling, ya, pasti bicara pendapatan. Atau orang bilang income. Oke? Nah, dan memang target daripada coaching kita ini, yang kita mulai hari ini, merupakan pemanasan hari ini, itu adalah supaya Anda menjadi pribadi yang high income. Wah, luar biasa kan? Artinya Anda memiliki pendapatan yang tinggi, bukan di bawah, bukan rendah, gitu ya, tapi high income, pendapatan yang tinggi, gitu. Kemudian bukan hanya high income, tapi high quality. Anda punya kualitas yang tinggi, bukan kualitas yang rendah, apalagi abal-abal. Gitu ya. Jadi banyak sekali orang jualan itu kualitasnya sangat rendah, ya, bahkan terkesan sangat mengibah gitu ya, atau sekarang mengemis gitu sama pembeli. Jangan ya. Jadi kita sebagai penjual atau sebagai seller itu harus bisa memperlihatkan high quality. Nah, yang terkadang orang lupakan, yang ketiga, dan target kita dalam coaching ini, yang kita mulai hari ini sampai tanggal 28, insya Allah ya. Jadi coaching ini dimulai hari ini, dan nanti berakhir di tanggal 28. Kita akan lakukan tiap hari, di waktu yang kurang lebih sama. Jadi mulai jam 1.30, jam 13.30, sampai jam 3, kurang lebih ya. Baik. Nah, Genius Selling Playbook ini akan membantu Anda untuk bisa high impact. Sudah tahu? High impact gitu. Artinya Anda punya dampak yang luas nih. Ya, bukan hanya pada diri Anda, bukan hanya pada keluarga Anda. Gitu kan, ada bisa orang jualan, selling itu hanya untuk dirinya dan keluarganya. Tapi kita mau Anda melalui selling itu berdampak kepada orang banyak secara luas. Nah, seperti itu. Siapa yang mau nih? Yang punya keinginan untuk mendapatkan 3 hasil ini. High quality, high income, and high impact. Coba. Saya mau lihat obrolannya nih. Siapa yang bilang yes? Coba chat ya, chat. Coba chat. Saya mau lihat nih. Ya, sebelum saya lanjut. Apakah Anda yes atau tidak? Gitu. Ini akan menentukan ya ke depan. Karena saya hanya mau melihat peserta daripada coaching ini mendapatkan ketiganya. High quality, high income, and high impact. Termasuk Pak Sriadi, saya melihat beliau termasuk orang yang high quality, ya, dan mudah-mudahan juga high impact. Nah, pertanyaan saya apakah high income? Nah, itu nanti akan menjawab sendiri, ya gitu. Teman-teman sekalian, coba belum saya lihat jawabannya nih. Coba dijawab chat. Ya, coba ngechat. Ya, coba di chat obrolan. Coba dijawab yes or not. Saya menunggu ya sebelum saya lanjut. Silakan. Ya, jawabannya apa nih? Jawabannya yes or not. Oke, yes, baik ya. Jadi banyak semua rata-rata yes ya. Oke. Kalau begitu kita lanjutkan. Kita akan masuk melihat apa sih yang disebut dengan genuine selling, ya, yang banyak orang penasaran hari ini, termasuk para jago selling. Terus terang ya. Jadi di Makassar, di Selatan ya,
ini banyak orang jago selling. Ya, apalagi kita bicara ini dalam skup Indonesia, ya. Jadi hari ini saya ingin membawa Anda untuk melihat dalam skup Indonesia sambil juga melihat secara global, ya. Karena bicara selling, apalagi genius selling, ini kita perkenalkan bukan hanya untuk Makassar, Sulawesi Selatan, bukan hanya Indonesia, tapi untuk dunia. Oke? Dan ini memang pertama kali di dunia. Oke, next. Kita akan melihat. Nah, saya mulai dari sini dulu, teman-teman sekalian. Ya, Anda bisa melihat di sini. Selamat datang di dunia penjualan dan pemasaran profesional. Setiap orang adalah penjual dan pemasar sejak lahir. Nah, gitu. Hanya sedikit di antaranya yang jadi penjual atau pemasar profesional setelah gede, setelah besar. Nah, saya kira yang ada di dalam ruang sub meeting ini adalah orang-orang yang ingin disebut sebagai penjual profesional. Siapa penjual profesional di sini? Coba angkat tangan. Ya, coba katakan saya. Coba chat ya. Ya, jadi kita interaksi ya, jangan diam aja. Oke, jawab. Ya, saya. Oke, nah, kalau Anda mengaku sebagai penjual atau pemasar profesional, maka coaching ini memang ditujukan untuk Anda. Makanya tidak banyak. Dan saya memang mengatakan ini agak eksklusif, bahkan super eksklusif. Ya, karena saya memang kita hanya membuka kuota 8 orang saja. Ya, dengan harga 888.000. Ini angka Feng Shui loh ya. Gitu. Jadi orang Tiongkok, orang Cina yang menguasai Indonesia hari ini, ya itu paling senang dengan angka 8. Ya, namun ternyata tidak semua orang bisa mengatakan dirinya sebagai pemasar yang profesional atau penjual yang profesional. Itu tidak mudah, tidak gampang. Ya, saya saja dalam 25 tahun yang lalu, ya itu nanti di tahun ke-10, jadi katakanlah dari tahun 2000, nanti 2010, ya. Jadi 10 tahun yang selanjutnya, baru saya berani mengatakan diri saya sebagai professional selling, gitu. Kenapa? Karena untuk menjadi penjual yang profesional itu tidak gampang dan tidak mudah. Ada kriteria-kriteria yang harus Anda penuhi. Ada syarat-syarat dan ketentuan yang harus Anda penuhi. Dan banyak sekali orang yang jualan itu memang masih abal-abal, masih asal-asalan, ya, tidak masuk kriteria profesional, gitu. Nah, hari ini kita memperkenalkan genius selling. Nah, perhatikan baik-baik di layar, ya. Sistem dan strategi selling yang tergolong unik dan menarik dan ciamik, ya, serta bikin penjualan dan pendapatanmu naik dan menukik, tapi tetap asyik. Gitu. Coba kira-kira. Ada yang bisa ulangi? Ya, teman-teman sekalian, ya, yang ada di berbagai tempat, perhatikan baik-baik. Jadi ternyata definisinya atau blueprintnya ini tidak gampang, ya. Dan ini memang melalui proses yang panjang. Saya bisa berkata seperti ini, bisa menyebutkan seperti ini, tidak bisa simsalabim, abrakadabra. Gitu. Tidak bisa tiba-tiba, bukan ujuk-ujuk ini ya, tapi melalui proses. Sehingga saya menemukan bahwa ini adalah sistem dan strategi selling yang tergolong unik, menarik dan ciamik, serta bikin penjualan dan pendapatanmu naik dan menukik, tetapi tetap asyik. Gitu ya. Alhamdulillah dalam 2 hari ini saya kasih contoh. Alhamdulillah ya, dalam 2 hari ini saya lakukan action, genius selling action. Jadi bukan main, ini langsung live ya. Jadi kemarin saya langsung menemui yang namanya pimpinan Dompet Duafa, gitu. Dompet Duafa Sulawesi Selatan. Oke.
saya ingin menguji dan mencoba melakukan genuine selling secara action, bukan teori, ya. Dan alhamdulillah terjadi sebuah keajaiban, gitu ya. Dalam jangka kurang lebih sebelum 10 menit, gitu, sudah terjadi deal atau closing, gitu. Dan pasti nilainya tidak kecil. Kenapa? Karena bukan B2C, bukan business to customer, tapi business to business. Anda harus tahu ya. Jadi nanti Anda harus tahu bahwa bukan hanya, ya, ini kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya. Oke, nggak usah. Jadi yang penting saya sebutkan aja ya. Jadi dalam bisnis itu sebenarnya ada 3 level jualan. Gitu. Jadi ada yang cukup banyak orang lakukan yang namanya B2C. Nah ini ya. Ini B2C. Nah, oke. B2C atau mungkin Anda bisa tapi sepertinya ini ya, kita harus keluar lagi ya kalau begitu. Coach Asriyadi untuk melihat yang slide terpisah yang saya kirim. Tapi nggak apa-apa, kita mungkin lanjut aja kalau memang tidak usah keluar ya. Jadi B2C yaitu business to customer. Anda memperkenalkan produk Anda kepada seseorang secara personal, ya, menawarkan produk, barang ataupun jasa. Itu namanya B2C. Oke. Dan itu biasanya nilainya tidak terlalu besar, ya. Bisa besar kalau produk Anda memang mahal, ya, atau bernilai tinggi. Misalnya Anda menawarkan emas berkilau, bukan kilauan ya, kilo, bukan kilauan. Gitu. Nah, atau Anda memasarkan berlian. Nah, itu pasti juga tinggi harganya ya, nilainya besar. Gitu. Nah, kemudian ada yang disebut dengan B2B. Oke. B2B. Business to business. Yang saya lakukan kemarin dan hari ini saya juga ketemu langsung dengan pimpinan BSI regional ya. Jadi bukan hanya Sulawesi Selatan tapi Sulawesi Selatan dan Barat. Oke. Dan alhamdulillah juga dalam jangka waktu kurang lebih tidak sampai 10 menit deal juga. Alhamdulillah ya. Deal juga untuk bekerja sama. Dan pasti juga nilainya tidak kecil. Ya, nilainya tidak kecil. Gitu. Dan memang genuine selling ini bisa sangat dipakai ya untuk melakukan B2B. Oke? Bahkan bisa dilakukan oleh seorang pejabat dan politisi yang saya namakan B2G. Nah, jadi kita punya bisnis dan kita tawarkan kepada pemerintah. Itu sangat bisa. Dan alhamdulillah juga beberapa kali juga saya closing untuk itu. Jadi dari bisnis, saya menawarkan pupuk misalnya. Saya menawarkan pupuk untuk pemerintah, Pemda, atau Pemprov. Ya, alhamdulillah disambut dengan baik. Artinya deal, close, atau sales terjadi. Ya, itu namanya B2G. Nah, oh bahkan ada satu lagi ya. Ya, ini saya sudah sebutkan ya. Namanya G2G. Nah, ini. Ini yang bisa dilakukan oleh misalnya presiden atau menteri luar negeri atau Menlu, ya, yang dia menawarkan program investasi di negaranya. Ya, seperti misalnya kemarin IKN, ya, ditawarkan ke Elon Musk, ya, ditawarkan ke China, ditawarkan ke Amerika, ya, itu namanya G2G. Termasuk juga Prabowo Subianto yang hari ini menjadi presiden Indonesia juga menawarkan hal seperti itu ke negara yang lain. Dan itu namanya G2G. Oke, jelas ya? B2C, B2B, B2G, dan G2G. Government to government. Business to government.
business to business, business to customer. Oke. Nah, baiklah. Saya akan bawa Anda untuk mengenal sesuatu yang akan menjadi pegangan Anda sebagai seorang penjual atau pemasar profesional yang mohon maaf belum punya buku pegangan yang jelas. Mau punya buku pegangan yang jelas? Itu. Yang bukan hanya jelas, tapi membantu Anda untuk memiliki pendapatan yang naik, menukik, tapi tetap asyik. Nah, gitu. Artinya, Anda tidak menjadikan selling ini menjadi sesuatu beban atau kewajiban atau tugas atau job desk. Oh, bukan seperti itu. Ini mohon maaf saja. Lepas daripada itu, Anda akan belajar untuk naik level memiliki genius selling. Di mana Anda melihat selling itu bukan pekerjaan, itu bukan beban, dan itu bukan kewajiban, tapi merupakan sebuah kesenangan. Gitu ya. Sebuah kesenangan. Ingat itu ya. Jadi Anda bersenang-senang, tapi jualan. Oh enggak. Ya. Anda melakukan sesuatu yang asyik. Ya kan? Tapi menghasilkan. Gitu. Yang saya lakukan kemarin dan hari ini, ya, saya langsung praktek genius selling ini. Ya. Dalam episode terbaru. Ya. Dan langsung deal dengan pimpinan ya. Jadi langsung top leader. Itu saya kayak main-main aja gitu ya. Saya tidak seakan kayak tidak jualan gitu ya. Saya hanya main-main aja sebenarnya. Saya bersenang-senang aja, tapi deal dan langsung oke. Gitu. Luar biasa dalam jangka 2 hari langsung 2 pimpinan ya di tingkat provinsi dan regional itu langsung saya deal dengan nilai kontrak ya mungkin ya cukup besar lah ya, mungkin di atas 50 juta. Gitu. Oke, nah baik teman-teman sekalian. Saya akan memperkenalkan masterpiece and iconic dunia penjualan yang menggabungkan semua sistem dan strategi terbaru dan terampuh di dunia. Jelas? Mungkin memang agak baru ya, agak baru. Karena ini betul-betul baru di dunia ya, bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia. Jadi saya ulangi lagi. Sebuah masterpiece and iconic dunia penjualan yang menggabungkan semua sistem dan strategi terbaru dan terampuh di dunia. Bisa dimengerti? Coba chat ya. Coba chat kalau Anda mulai mengerti apa yang saya maksudkan. Ya. Coba chat, ya, ngerti tidak, ya? Gitu. Dan kelihatan dari wajah Anda kalau Anda mengerti. Dan chat ya, coba chat, ngerti atau tidak. Oke. Kenapa? Karena yang playbook ini, Anda akan melakukan permainan yang namanya genius selling. Nah, makanya namanya playbook, buku bermain. Bukan textbook ya. Ya, apalagi notebook, oh bukan. Ini namanya playbook. Artinya panduan bermain. Gitu. Dan memang saya akan mengajak Anda untuk memasuki sebuah permainan yang mungkin belum pernah Anda ketahui sebelumnya, ya, dan meningkatkan level Anda sebagai seorang businessman or not businessman. Nah, gitu. Karena terus terang saja, sekarang bukan hanya businessman yang menjual, tapi bukan hanya pebisnis yang menjual, tapi juga yang lain, yang bukan pebisnis, not businessman juga menjual, ya. Nah, dan ini diperuntukkan oleh semuanya, diperuntukkan untuk semuanya. Jadi Anda pebisnis, Anda bukan pebisnis, kalau Anda mau belajar genius selling, silakan, ya. Anda berhak mendapatkan genius selling playbook ini. Dan memang kemarin di seminar juga saya perkenalkan bahwa nilainya
One genuine selling playbook, 1 million. Ya, nilainya 1 juta. Gitu ya. Nah, artinya kalau Anda ikut coaching ini sampai akhir, maka Anda secara otomatis menemukan dan mendapatkan genius selling playbook dengan nilai kurang lebih 1 juta. Ya, walaupun saya turunkan harganya 888.000, itu setara bagi saya dengan 1 million. Gitu. Apalagi yang sudah masuk dalam Genius Selling Club, kita berikan harga khusus dengan diskon 50%. Jadi hanya membayar 444.000. Gitu ya. Dan hari ini saya memberikan kesempatan Anda untuk menjadi bagian daripada opening. Gitu ya. Jadi ada beberapa yang mungkin kaget ya, bahwa ini ternyata dunia baru dalam dunia penjualan ya. Betul-betul baru. Jadi kalau Anda browsing hari ini, saya kan browsing ya, googling, tulis genius selling, maka yang muncul adalah Askar Al-Makassari. Gitu ya. Jadi ini memang secara global dan internasional. Baik, kita lanjut. Next. Jadi itu tadi pengertian dari genius selling blueprint dan genius selling playbook. Nah, oke. Anda bisa lihat di layar Anda, selling experience, ya. Pengalaman berpetualang di dunia penjualan selama lebih dari 25 tahun di berbagai perusahaan dan lini produk barang maupun jasa. Jadi ini original saya miliki dan saya jalani, ya. Saya belum berani memberikan ilmu ini sebelum mencapai usia pengalaman saya 25 tahun. Itu betul merupakan tantangan buat saya pribadi, ya. Bahwa tidak gampang untuk mengajarkan selling ini. Karena harus betul-betul by experience, ya, berdasarkan pengalaman. Gitu. Dan hari ini saya bisa membuktikan bahwa hampir semua hal saya bisa jual. Gitu ya. Gitu. Dan itu merupakan proses yang cukup panjang. Nah, akhirnya saya mendapatkan sebuah kesimpulan yang Anda bisa lihat di samping kanan Anda. Ya, selling is games. Nah, gitu. Ternyata penjualan adalah permainan yang asik dan menarik. Nah, gitu. Ini memang tidak gampang untuk bisa memberikan pernyataan seperti ini. Kalau Anda belum menjalani semuanya atau belum terjun secara langsung di lapangan penjualan. Ya, saya pribadi memulai karir dalam dunia selling itu betul-betul dari nol, dari sales door to door. Saya jualan pisau dapur, saya jualan panci, ya kan? Saya jualan barang-barang pecah belah, gitu. Itu door to door loh ya. Sambil saya memakai dasi. Itu. Walaupun dasinya belum besar, dasi kecil ya. Gitu. Kalau masih coba-coba. Nah, ini kesimpulan pertama saya. Selling is games. Jadi terus terang saja teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, kalau Anda ingin mengetahui tentang selling, maka inilah kesimpulan saya. Selling is games. Gitu. Kalau Anda masih menganggap selling ini adalah merupakan beban, tanggung jawab, tugas yang berat, bikin stres, bikin galau, ya kan? Berarti memang Anda belum memahami apa itu selling. Tapi kalau Anda sampai ke kesimpulan ini, maka Anda pantas memiliki kesempatan untuk memahami lebih jauh tentang genius selling. Oke? Nah, yang kedua, ini saya perkenalkan lebih jauh lagi tentang selling is lifestyle. Menjual adalah gaya hidup. Oke? Penjualan itu juga sudah menjadi gaya hidup positif dan produktif. Anda bisa perhatikan
orang-orang yang dalam kesehariannya dia jualan, ya kan? Padahal dia bukan seorang pebisnis. Ya, mungkin misalnya dia PNS, dia ASN, atau dia pegawai, tapi dia jualan. Itu berarti dia sudah memakai selling ini menjadi gaya hidup. Tapi apakah dia serius? Itu belum tentu. Ya gitu. Karena banyak orang hanya menjadikan itu menjadi betul-betul sampingan saja. Hanya untuk mendapatkan uang tambahan. Tapi ketika dia serius, maka bisa jadi itu bukan hanya menjadi gaya hidup yang biasa saja, tapi menjadi gaya hidup yang betul-betul membuat dia produktif. Bahkan tidak sedikit orang yang kemudian terjun dari dunia ASN kepegawaian menjadi penjual profesional. Kenapa? Karena cuannya banyak. Ya, hasilnya banyak. Nah, kalau hasilnya banyak, otomatis orang akan memilih daripada saya jadi karyawan, jadi pegawai, gajinya pas-pasan, belum pas tanggal 15 sudah habis. Ya kan? Habis apa? Habis bayar, habis bayar utang ini, utang itu, angsuran ini, angsuran itu. Betul tidak? Nah, coba jawab nih, yang banyak angsurannya. Gitu. Ya, silakan dong, Bang. Jadi kita santai saja, ya. Karena saya sudah membuka nih sedikit demi sedikit tentang genius selling, ya. Bahwa selling is lifestyle. Dan memang mungkin belum pernah ada yang menyebutkan seperti ini, ya. Tapi saya berani untuk menyebutkan ini karena ini pengalaman pribadi saya. Perjalanan menunjukkan sampai hari ini, akhirnya saya menganggap selling is lifestyle. Jualan adalah gaya hidup saya. Ya, di mana-mana saya menjual dan bahkan belum saya bicara, orang sudah merasa saya jualan, gitu. Atau saya menjual, ya gitu ya. Gitu. Jadi ada wajah-wajah memang itu yang menjual. Ya, mungkin wajah saya termasuk wajah yang menjual. Gitu ya. Jadi ketika orang melihat saya, dia melihat produk saya, gitu ya. Apa yang saya jual, apa yang saya tawarkan, belum saya bicara, ya. Apalagi kalau saya bicara. Dan saya bicara, saya tidak butuh lama, ya. Saya tidak butuh lama dan saya tidak butuh panjang. Nah gitu. Jadi kalau ada orang bicara panjang-panjang dan juga tidak deal, itu kasihan ya. Nah, mudah-mudahan Anda tidak seperti itu, ya. Nah, kalau Anda mau tidak seperti itu, maka Anda harus tahu genius selling. Gitu. Ya, kalau Anda masih berpote-pote atau Anda masih bercuap-cuap atau Anda masih habiskan banyak kata dan banyak kalimat, banyak paragraf untuk menjelaskan produk Anda dan bahkan orang itu masih bingung tentang apa Anda, maka Anda berarti belum paham apa yang dimaksud dengan selling. Apalagi genius selling. Gitu. Oke, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, saya yakin teman-teman sekalian memang punya pengalaman yang berbeda-beda. Ada mungkin terjun di dunia selling ini, ada yang mungkin baru 5 tahun, ada 10 tahun, ada mungkin lebih. Tapi saya tidak yakin Anda mungkin seperti saya, yang sudah 25 tahun. Ya, ya. Dan ini merupakan sebuah bukti bahwa pengalaman itu tidak cukup. Pengalaman itu tidak cukup. Pengalaman itu harus dibuktikan, harus diformulasikan, dan harus diluncurkan. Alhamdulillah, genius sharing ini adalah bagian daripada perjalanan panjang saya. Baik, next. Nah, semakin jelas. Semakin jelas ya. Jadi teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, Anda bisa melihat genius in selling. Gitu. Everybody is genius. Setiap orang terlahir dengan potensi genius. Tapi setelah dewasa, kejeniusan semakin kabur. Nah, Anda bisa perhatikan, kalau waktu anak kecil, Anda ditanya nih, kalau besar nanti mau jadi apa? Gitu kan. Kira-kira jawabannya apa? Nah, jawabannya, saya mau jadi dokter, kan? Saya mau jadi insinyur, saya mau jadi tentara, gitu. Saya mau jadi, bahkan mau jadi presiden. Wah, luar biasa ya.
Gitu. Nah, setelah dia besar, setelah dia mulai menginjakan kaki di SMP, di SMA, masuk perguruan tinggi, nyalinya mulai ciut. Ketika dia tanya, kamu jadi apa? Wah, saya bingung ini. Nggak tahu mau jadi apa saya nanti ini kan. Nah, padahal ini semakin dewasa dia punya umur, semakin dewasa dia punya usia, tapi ternyata dia semakin takut tentang masa depannya sendiri, ya. Bahkan ketika ditawarkan mau menjadi bos, menjadi pengusaha, dia malah pikir, wah itu bahaya buat dia kan. Nah, itu karena kejeniusannya semakin kabur. Dan lewat genius selling ini, saya mencoba untuk membangkitkan atau memunculkan kejeniusan Anda lewat selling, gitu. Dan terutama untuk Anda yang Muslim, Anda harus tahu bahwa Nabi Muhammad, baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang kemarin kita peringati Isra Mirajnya, perjalanannya ke langit, adalah seorang the best seller. Anda harus paham itu ya. Jadi Rasulullah itu merupakan the best seller, penjual yang terbaik. Kenapa? Karena dia yang mampu membuat perusahaan istrinya Siti Khadijah itu menukik sangat drastis, ya, sehingga membangun sebuah imperium bisnis di kota Mekah, gitu ya, yang kemudian nanti menjadi modal beliau untuk berdakwah, gitu. Itu hasil bisnis ya yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, tapi sekarang kita melihat secara skup umum, secara general ya, selling with genius. Nah, jualan itu gampang sebenarnya, ya. Bahkan ada juga menganggap itu susah atau berat, ya. Bahkan ada yang alergi. Sekarang anak-anak mahasiswa kalau diminta untuk jualan, ya, kira-kira apa dia? Saya tidak berbakat. Saya tidak mampu untuk jualan. Saya tidak bisa jualan, ya kan? Nah, yang ibu-ibu berani juga jualan, ya. Tapi asal jualan. Jadi yang penting dapat pembeli beras, ya, atau sesuap nasi, gitu ya. Atau minimal untuk beli pulsa, ya kan? Atau untuk minimal jalan-jalan ke mall lah, gitu ya, gitu. Tapi itu kasihan terus terang. Jadi banyak sekali orang yang jualan itu sekedar jualan, ya, dan itu terus terang jauh dari kata selling with genius. Penjualan atau pemasaran dengan sentuhan jenius akan menjadi sukses dan hebat. Nah, itu pasti, gitu ya. Anda bisa perhatikan, saya ingin membuka sebuah fenomena yang jelas sekali dalam mata Anda semua. Bagaimana Anda melihat seorang sosok yang namanya Raffi Ahmad? Ya, ada yang kenal sih Raffi Ahmad? Coba chat, saya kenal. Coba, saya mau lihat chatnya. Siapa yang kenal Raffi Ahmad di sini? Coba, coba nih chat ya. Saya tidak mau lanjut kalau tidak ada chat. Ya, coba chat dulu. Saya kenal Raffi Ahmad. Nah, coba, ya, supaya kita mengibadah Raffi Ahmad, gitu ya. Itu. Apalagi Raffi Ahmad sekarang jadi staf ahli. Ya. Oke, silakan. Ya, chat ya. Saya mau lihat chatnya, jawabnya. Ya, termasuk yang Xiaomi. Ya, coba jawab. Ya, chat ya, jawab. Ya, silakan yang lain. Mbak Ulan ya, silakan juga. Atau yang lainnya, Asriad, ya, Hardiansyah. Silakan ya. Nah, jadi bagi Anda yang kenal Raffi Ahmad, ya, walaupun belum pernah ketemu langsung, ya, hanya lihat di layar TV kah, atau di medsos kah, ya, ya, tapi minimal Anda tahu, ya, dengan Raffi Ahmad. Nah, tahukah Anda Raffi Ahmad? Ya, oh kenal ini. Oh ya, kota saya kenal ya. Ya, kenal di mana Pak? Gitu ya. Ya, intinya Anda kenal Raffi Ahmad, ya. Dan ternyata Raffi Ahmad ini kan sekolahnya tidak tinggi, ya, hanya lulusan SMA, ya enggak.
Tapi catatannya hari ini dia punya kekayaan berapa? Dia punya perusahaan berapa? Dia punya aset bagaimana? Dia punya portfolio seperti apa? Dia punya follower berapa? Anda bisa jawab? Pasti bisa jawab. Kalau Anda browsing hari ini. Ya kan gitu. Ya. Karena semua sudah ada di Google ya, di Google ya. Artinya seorang Raffi Ahmad saja, orang yang lahir dari keluarga yang sederhana, kemudian juga punya pendidikan yang biasa-biasa saja, tidak seperti Coach Asriadi yang seorang doktor S3 ya, gitu. Gitu. Nah, tapi dia melakukan selling with genius. Nah, cuma memang Raffi Ahmad tidak pernah bilang ya bahwa itu selling with genius ya. Tapi terus terang saja itu bagian daripada selling with genius. Kenapa? Karena dia paling pandai memasarkan dirinya. Dia menawarkan dirinya ya, bahwa dia seorang yang punya talenta, multi talenta. Anda bisa melihat dia bisa akting, tampil di berbagai film nasional, ya walaupun sekarang sudah mulai kurang orang aktingnya di film, tapi dia akting lagi di panggung, ya kan? Sebagai presenter di berbagai acara-acara yang hits, ya termasuk kemarin Dahsyat ya. Dahsyat itu bisa booming karena Raffi Ahmad, ya tahu nggak? Gitu. Kemudian sekarang acara-acara yang lain yang muncul, kalau ada Raffi Ahmad, pasti dia akan booming atau dia akan naik ratingnya. Begitupun produk-produk sekarang, ya termasuk Shopee, ya kan? Itu pakai Raffi Ahmad. Nah, gitu. Ya, belum lagi produk-produk yang lainnya, ya. Jadi intinya, selling with genius ini akan membuat penjualan Anda, pemasaran Anda menjadi sukses dan hebat. Kejeniusan semakin dibutuhkan untuk melakukan lompatan dan loncatan yang besar di dunia penjualan di abad digitalisasi ini. Digitalisasi ini, ya. Di abad digitalisasi ini, kalau Anda punya kejeniusan dalam penjualan, maka pastinya Anda menciptakan sebuah lompatan dan sebuah loncatan. Anda lihat Gojek hari ini? Anda lihat Shopee hari ini? Itu adalah sebuah lompatan dan loncatan yang luar biasa karena selling with genius. Dan itu hanya 0,00 dari sekian penduduk Indonesia. Termasuk Raffi Ahmad. Itu hanya 0,00 dari 285 juta jiwa di Indonesia. Jadi sampai hingga Merauke, dari Miangas hingga Purworejo. Dan orang yang beruntung adalah yang ikut coaching hari ini. Tepuk tangan buat Anda semua. Ya, kenapa? Karena Anda mendapatkan ilmu, mendapatkan sesuatu yang sangat istimewa, yang digali bukan dari textbook, bukan dari buku biasa, tapi dari buku kehidupan. Gitu ya. Dari perjalanan panjang yang saya lakukan hingga hari ini, dan saya belajar banyak dari tokoh-tokoh nasional dan internasional. Saya sebutkan saja guru saya secara tidak langsung maupun secara langsung. Mungkin Anda kenal TDW, Tung Desem Waringin, yang punya marketing revolution, business revolution, life revolution, itu guru saya. Dan itu langsung, ya. Jadi saya murid langsung dari Tung Desem Waringin, yang mungkin baru tahu hari ini teman-teman sekalian ya. Jadi saya langsung dapat tanda tangan langsung dari seorang Tung Desem Waringin, seorang success coach number one Indonesia, gitu, yang mengajarkan marketing revolution,
business revolution, financial revolution, and life revolution. Gitu ya. Kemudian Anda mungkin kenal juga yang namanya Hermawan Kertajaya, AK, ya, yang memiliki Marples Corporation, ya. Jadi Markins, Marples Incorporate. Jadi dia yang memperkenalkan tentang marketing mulai dari 1 ya. Jadi titik 1, kemudian 1.0, kemudian 2.0, kemudian 3.0, 4.0, kemudian 5.0, bahkan sekarang sudah masuk 6.0, 6.0, ya. Jadi Anda harus tahu bahwa marketing hari ini, pemasaran hari ini, itu sudah masuk 6.0. Nah, gitu. Artinya sudah sangat maju dan membuat manusia yang terjun dalam dunia marketing, dunia selling, itu akan ketinggalan kalau tidak memahami konsep pemasaran dan penjualan. Saya yakin teman-teman sekalian punya produk, betul? Tapi kalau Anda punya produk dijualkan dengan cara 1.0, itu sudah ketinggalan sekali. Atau hanya 3.0, 3.0, maka Anda juga masih ketinggalan. Yang lumayan kalau Anda sudah sampai ke 4.0. Atau minimal Anda punya 5.0. Namun saya tidak yakin Anda punya 6.0. Gitu. Dan saya harus mengatakan genius selling ini masuk dalam kategori 6.1. Ya, jadi saya tidak pakai 6.0, tapi 6.1. Jadi 6.1 melampaui 6.0. Jelas? Kenapa? Karena genius selling ini mengadopsi dan merangkum sistem dan strategi yang dimiliki oleh para pemasar dan penjual profesional dari seluruh dunia. Gitu ya. Dan memang kita formulasi secara khusus, dan mohon maaf, ini saya persembahkan untuk Indonesia. Kenapa? Sebagai warga Indonesia, manusia yang lahir di Indonesia, maka saya punya kewajiban untuk menyumbangkan sesuatu yang berharga untuk negeri ini. Dan salah satu sumbangan saya yang terbesar, salah satunya adalah genius selling ini. Mudah-mudahan dengan genius selling ini mampu memberikan kepercayaan diri kepada bangsa Indonesia bahwa mereka adalah orang-orang yang hebat, dahsyat, luar biasa. Anda bukan hanya sebuah negara yang dijajah secara ekonomi oleh Cina hari ini, Amerika hari ini, tapi Anda punya kekuatan yang lebih daripada itu. Dan kalau seorang Bung Karno mengatakan, kumpulkan saya 10 pemuda, akan kuguncangkan dunia. Maka terus terang saja, lewat genius selling ini, saya akan memilih 10 pemuda, 10 orang muda, yang akan juga bisa mengguncangkan dunia. Siapa yang mau? Angkat tangan. Katakan yes. Katakan aku yang akan bisa mengguncangkan dunia. Dan genius selling ini minimal sudah mengagetkan dunia, Pak. Saya mencoba untuk memperkenalkan ini kepada dunia, bukan hanya kepada Indonesia, bukan hanya kepada Asia, bukan hanya kepada ASEAN, tapi kepada the world, seluruh dunia, bahwa Indonesia juga mampu menciptakan konsep yang tidak kalah dari Amerika, dari China, dari negara Eropa. Genius selling bukan dari Eropa, bukan dari Amerika, tapi dari Indonesia. Mudah-mudahan kalian menjadi saksi, walaupun tidak banyak. Jadi saya memang tidak butuh banyak, karena ini super eksklusif. Ya, super eksklusif. Sengaja saya membuat
genius selling ini menjadi sesuatu yang eksklusif, bahkan super eksklusif. Kenapa? Karena ini dibuat memang untuk mengguncang dunia. Oke, jelas ya, teman-teman sekalian, silakan dicatat. Dan bahkan saya ingin membuka mata teman-teman yang terjun, memberikan training, memberikan workshop, memberikan seminar tentang selling. Tidak cukup hanya personal selling. Tidak cukup hanya corporate selling. Tetapi juga kita harus melakukan nation selling. Negara kita perkenalkan kepada dunia bahwa Indonesia bisa menjadi negeri impian. Negeri yang membawa impian yang besar kepada orang yang berada di dalamnya. Seperti Amerika, punya American Dreams. Impian Amerika yang membuat seorang Agnes Mo mau ke Amerika. Membangun harapannya, membangun impiannya. Seorang Cinta Laura, bukan seperti itu juga. Dia terjun ke dunia film Amerika untuk bisa dikenal menjadi selebriti dunia. Dan itu bagian dari para selling. Seorang Agnes Mo menjual apanya? Menjual apanya? Ya coba dijawab nih. Kalau Agnes Mo jual apa? Gitu. Enggak. Sekarang saya tanya kan, Anda kan kenal Agnes Mo. Silakan chat, Anda kenal. Dia jual apa? Agnes Mo jual apa sih? Ya coba chat dulu. Saya mau lihat yang pintar di sini. Apalagi ini kan direkam ya, dokter. Ya. Jadi silakan. Saya mau lihat nih. Terekam Ustaz. Seorang Agnes Cuman Mo jual apa? terekam ya. Cuma tadi kendalanya ini banyak yang share langsung ke saya, pesan langsung, jadi tidak kelihatan chatnya di kita. Oh begitu. Oke oke. Oke oke. Jadi Zaki, coba eh, dibuka. ibu apa share tapi Ya ya tidak ya. kenalan, Bapak, tidak oke. kelihatan di kita. Lanjut. Oke. Dan saya lihat chatnya ya. Oke. Tapi chatnya masuk ya. Oke. Baik. Jadi teman-teman sekalian, semakin Anda melihat bahwa fenomena genius selling ini sebenarnya sudah ada, tapi 0,00% di belahan Indonesia, bahkan di belahan dunia. Oke, next. Supaya kita lebih jelas ya. Lihat. Nah, ini lebih jelas lagi nih. Dan memang waktu kita cuma sampai jam 3 nih sebenarnya ya. Tapi tidak apa-apa, saya kasih bonus saja sih. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang tidak gampang dan ini tidak Anda dapatkan di berbagai referensi lain. Ini hanya ada di Genius Selling. Silakan Anda ambil gambar ini kalau Anda butuh ya. Selama Anda tidak dapatkan di referensi apapun, di buku manapun, ini tidak ada. Ini hanya ada di Genius Selling Playbook. Ya. Dan ini akan kita uraikan dari hari kedua besok sampai akhir di tanggal 28. Jadi bagi Anda yang betul-betul mau mengetahui genius selling, success skill, maka Anda harus ikuti jadi hari kedua besok sampai hari terakhir. Karena banyak hal yang Anda tidak dapatkan di tempat lain, tapi Anda akan dapatkan di sini. Nah, kita mulai. Seorang yang ingin menguasai tentang selling skill, itu ada 4 success skill yang Anda harus miliki. Ya. Mungkin Anda bisa screenshot dulu. Ya, silakan. Tim. Ya, kita screenshot dulu ini karena ini penting. Ya. Jadi ini akan membuka mata orang bahwa bicara jenis selling itu bukan bicara main-main. Kita akan mulai dari inner power skill. Ya, silakan di screenshot ya. Coba, tim. Xiaomi, ya. Atau yang lain. Atau Dr. Asriyadi, silakan. Jadi Anda perhatikan baik-baik. Inner power skill, keterampilan khusus membangun gambaran diri sebagai pribadi yang menjual dan mahal nilainya.
Ini yang paling jarang dilakukan dan diajarkan di dalam training maupun workshop pemasaran. Padahal ini yang paling penting. Inner power skill. Bagaimana membangun self-image Anda. Bukan hanya sebagai orang yang sukses, bukan hanya sebagai orang yang berhasil, bukan hanya orang yang positif, tapi yang menjual dan mahal. Oke? Ini akan kita urai lebih jauh nanti di pertemuan berikutnya. Kedua, setelah inner power skill, maka Anda harus memiliki outer power skill. Keterampilan khusus menampilkan diri sebagai pribadi yang menjual dan mahal harganya. Ketika Anda berpenampilan, berpakaian, berbusana, memakai aksesoris, ya, Anda tampil di hadapan orang banyak, di hadapan orang lain, apakah bagi orang Anda itu menjual atau tidak? Apakah Anda mahal atau tidak? Nah, itu juga menjadi persoalan tersendiri. Dan nanti akan kita uraikan lebih jauh detail dari outer power skill ini. Istilahnya aja mungkin baru Anda tahu hari ini, ya. Oke. Sekarang kita lanjut. Yang ketiga, inter power skill. Nah, ini juga agak unik nih bahasanya, ya. Keterampilan khusus membangun hubungan penjualan secara personal maupun institusional. Gitu ya. Nah, Anda membangun relasi, membangun networking, membangun jaringan, membangun hubungan. Itu seperti apa modelnya? Lewat konvensional, lewat digital, lewat virtual, lewat apapun. Tapi seperti apa? Itu akan diuraikan lebih jauh di pertemuan berikutnya. Kemudian yang keempat, yang paling berbahaya. Nah, ini yang paling berbahaya, saya katakannya, adalah upper power skill. Ya, keterampilan khusus meningkatkan hasil penjualan dan hubungan penjualan. Dua hal yang berbeda. Hasil dengan hubungan itu dua hal yang berbeda, tapi saling menguatkan. Dan seorang yang jago genius selling, dia pasti akan memiliki kemampuan ini. Bagaimana mengupgrade, mengupscale hasil penjualannya. Dan mengupdate, mengupscale hubungan penjualannya. Begitu. Sehingga ini memang hal yang sangat eksklusif dan sangat istimewa. Yang beruntung yang bisa ikut di pertemuan selanjutnya. Oke? Dan mudah-mudahan Anda bisa menyampaikan kepada yang lain bahwa terus terang saja, genius selling ini adalah sesuatu yang super eksklusif. Nanti akan ada penawaran khusus pertemuan kita ini. Keterampilan khusus yang dibutuhkan sebagai penjual yang genius memang tidak semudah yang dibayangkan. Andaikan saya belum mengalami dan menjalani proses 25 tahun, maka hal ini mungkin saya tidak bisa sampaikan hari ini. Mungkin memang momennya tepat hari ini, saat ini. Saya menyampaikannya kepada dunia dan kepada Anda semua yang hadir di Zoom meeting ini. Next. Nah, jadi teman-teman sekalian, ternyata penjual yang jenis itu tidak gampang. Dia harus mengkombinasikan ilmu pengetahuan yang mumpuni dengan imajinasi kreatif yang dahsyat. Anda tidak hanya harus belajar tentang jualan, dan jualan. Oh, tidak begitu. Ya, Anda harus punya knowledge dan imagination. Gitu. Anda harus punya pengetahuan dan imajinasi. Yang terkadang didapatkan di tempat yang bukan jualan. Gitu.
Anda bisa perhatikan, ada hobi di situ. Apa hobi Anda? Hobi itu penting. Kalau Anda jualan tanpa punya hobi, nah itu kasihan juga ya. Tidak berkembang jualan Anda. Gitu. Tahu musik? Ya, itu musik membantu juga loh ya. Ya, jangan pernah ente musik. Oh, saya tidak butuh musik, saya butuh jualan nih. Saya harus closing nih. Ya kan? Mohon maaf ya. Musik bisa membooster penjualan Anda. Bisa meledakkan penjualan Anda. Kalau Anda tahu caranya memusikan musik. Sporty, olahraga, wah itu lebih bahaya lagi. Ya. Jadi kalau Anda memiliki kesenangan untuk berolahraga, itu sangat membantu sekali kemampuan selling Anda. Oke, kita sudah di penghujung ini ya. Jadi Anda membutuhkan semua itu untuk bisa menjadi penjual yang jenius. Next. Oke, selling project. Ini. Teman-teman sekalian harus memahami bahwa ternyata, ini di screenshot juga ya. Coba di screenshot ini keren ini ya. Ini bisa diperkenalkan kepada orang-orang yang mau mengenal lebih jauh tentang genius selling. Bahwa ternyata selling itu merupakan sebuah proyek. Penjualan itu adalah sebuah proyek yang berharga dan bernilai besar. Dibutuhkan sumber daya dan sumber dana ini kurang tepat ya. Jadi sumber daya dan sumber dana yang memadai untuk mendukung operasionalnya hingga sukses besar. Untuk menciptakan satu penjual yang jenius, itu dibutuhkan proses yang panjang. Dibutuhkan dana yang besar. Dibutuhkan keseriusan untuk menciptakan satu penjual yang jenius. Dan memang kita menyiapkan untuk itu. Dan genius selling playbook, itulah pegangan untuk orang menjadi seorang penjual yang genius. Dan pasti penghasilannya fantastis. Bukan hasil yang biasa. Tapi hasil yang luar biasa. Anda tahu hari ini saya punya, saya bukan menyombongkan diri untuk apa, tidak perlu kita menyombongkan diri. Cuma yang penting bahwa apa yang saya lakukan hari ini, kalau mau dinilai, proyeknya cukup besar dan sangat menjanjikan. Ya. Mungkin bagi orang, ini sesuatu yang intangible. Ya. Jangan hanya melihat yang tangible aja. Yang bisa dipegang, diraba, dilihat, diketahui langsung. Tapi ada sesuatu yang intangible, yang tidak kelihatan. Tapi value-nya, nilainya, harganya itu sangat tinggi dan sangat besar dan sulit untuk Anda bayangkan. Bahkan infinity atau unlimited words. Seperti karya yang namanya Bung Chandra. Seorang motivator nomor 1 Asia, namun sekarang memilih menjadi seorang pengusaha properti dengan aset yang kurang lebih sudah ada 5 triliun. Gitu. Kenapa? Kemampuan dia yang terbaik adalah selling. Dan saya yakin dia tidak mengajarkan genius selling, tapi dia menerapkan genius selling. Gitu ya. Jadi ilmu ini sebenarnya ilmu yang sangat rahasia dan hanya dimiliki oleh orang-orang yang memang punya kapasitas yang sangat besar, yang punya high income, high impact, dan high quality. Hanya tidak diajarkan, tapi dilakukan. Jadi teman-teman sekalian yang berada di ruang Zoom meeting ini, yang belajar hari ini, Anda orang yang sangat beruntung. Tepuk tangan buat Anda semua. Anda luar biasa hari ini karena Anda mengenal yang namanya genius selling yang diperkenalkan oleh seorang manusia yang bernama Askar Al-Makassari. Ya, baik. Silakan next. Baik. Saya ingin mengajak teman-teman sekalian yang mau serius belajar tentang genius selling, saya akan memberikan penawaran khusus. Silakan bergabung
dalam Genius Selling Club. Ini bisa di screenshot ya. Jadi teman-teman sekalian yang ingin men-share ini silakan. Jadi kita terbuka untuk membuka peluang Anda untuk belajar tentang Genius Selling dan mendapatkan ilmu rahasia ini. Terus terang saja, ini ilmu yang rahasia yang saya berikan hanya kepada orang-orang yang punya keinginan besar, yang punya semangat besar, yang punya impian besar, mengubah hidupnya menjadi tidak biasa lagi. Ya. Sebuah klub khusus penjualan profesional yang menghadirkan atmosfer dan energizer bagi siapapun dan dari daerah manapun. Silakan bergabung dan hanya dengan membayar 100.000 saja. Tidak banyak. Ya, jadi teman-teman yang mau bergabung di sini silakan bergabung dengan membayar 100.000 saja. Waktu kita tidak banyak, silakan screenshot ya, silakan screenshot ini, mudah-mudahan bisa diperkenalkan kepada teman-teman yang lain. Silakan menghubungi nomor yang di bawah. 0823 46 98 3537. Maka nanti akan Anda daftar dengan membayar mentransfer 100.000 saja selama setahun. Jadi ini Anda bayar untuk selama setahun. Nanti diperpanjang di tahun berikutnya. Dari 2025 sampai 2026 dan nanti dilanjutkan nanti di tahun berikutnya. Oke? 100.000 saja. 1 year 100 million. Ya, oke. 100. Oke, lanjut. Next. Terakhir teman-teman sekalian, saya mengucapkan terima kasih. Dan mudah-mudahan pertemuan kita hari ini membuka mata Anda semua. Membuka pikiran Anda semua. Bahwa ternyata ada ilmu yang bernama Genius Selling. Yang sudah saya ungkapkan tadi definisinya, blueprintnya, kemudian success skill-nya. Yang Anda bisa baca sendiri, Anda lihat sendiri. Anda bahkan sudah screenshot hari ini. Dan mudah-mudahan Anda bisa mendapatkannya di pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih atas kebersamaannya. Saya mengatakan, see you best time. Sampai jumpa di waktu terbaik Anda. Terima kasih. Salam hebat. Salam hebat. Salam hebat. Wow, hebat. Wow, hebat. Oke, terima kasih semuanya. Wow, keren coachnya. Baik, terima kasih Coach Askar atas pemaparan materi luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Kita mendapatkan inspirasi baru ini di tahun 2025 berkaitan dengan Genius Selling ya. Ini betul-betul konsep baru ya. Bahkan kalau mendengar informasi itu ini baru pertama di dunia ini didesain oleh Coach Askar ini. Ya, saya kira ini hal yang sangat real ya. Dan tentunya ayo bergabung di Genius Selling Club, kemudian kita tuntaskan tahapan-tahapan training ini dan tentunya walaupun training ini berjalan secara online, tapi yakin dan percaya pasti energinya sangat luar biasa. Demikianlah training kita, Bapak Ibu sekalian. Kita buka tanya jawab, kayaknya sudah sempit Coach ya. Boleh satu ya. Baik, kalau begitu silakan Bapak Ibu sekalian yang sangat ingin bertanya. Kita berikan kesempatan dulu sebelum kita berpisah pada sore hari ini karena di waktu Sulawesi Selatan ini sudah mendekati waktu sholat asar. Ya, silakan. Kalau ada. Baik, kalau tidak berarti kita tunggu saja di stage selanjutnya ya. Masih ada beberapa waktu lagi dan insya Allah training-training kita ini akan selalu spektakuler seperti siang hari ini. Dan saya melihat tadi interaksi dari Bapak Ibu itu berjalan walaupun memang masih dibutuhkan untuk pengupgradean ya, pemahaman fasilitas Zooming yang tentu menjadi tempat bertanya, tempat berinteraksi kita. Karena tadi masih ada beberapa yang menjapri saya, bukan memberikan informasi interaksi ke Coach Askar berkaitan dengan kebutuhan informasi yang diinginkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kira itu saja pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga kita sehat selalu dan skill selling kita semakin meningkat dan tentunya kita tidak hanya sebatas terlalu banyak teori dalam men-selling, tetapi bagaimana kita banyak praktek dan menjadikan
apa yang kita jual itu bisa laku, bukan hanya laku, tetapi membahagiakan bagi orang-orang yang membeli barang yang kita jual. Terima kasih Coach Askar, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya, atas kesempatannya. Semoga kita semakin diberikan ruang bertemu di waktu yang terbaik. So, see you best time. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita close ya Zoom-nya, nanti berinteraksi di Genius Selling. Terima kasih.